Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan dari SMPN 3 Cisewu, Kabupaten Garut. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan PPL Siklus 1 PPG dalam jabatan tahun 2023 pada LPTK UNES Semarang. Materi yang akan saya sampaikan yaitu memainkan alat musik secara sederhana di kelas 8. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan materi seni budaya ya, yang akan kita mempelajari tentang pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini, Bapak akan pertama menanyakan kepada kalian apakah kalian sudah siap semuanya untuk ya. Kalau sudah siap, silakan untuk pertama kali membacakan doa ya terlebih dahulu supaya dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan hasil yang kita dapatkan lancar dari awal sampai akhir. Silakan untuk berdoa disiapkan atau dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'lana hikmataka wa suralaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah selesai ya doanya? Ya. Kita selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita belajar pelajaran seni budaya ya. Kebetulan materi kita pada pertemuan minggu sekarang adalah akan membahas tentang materi musik ya. Seperti yang kalian telah ketahui ya, pelajaran seni budaya itu terdiri dari ada 4 cabang seni ya. Bapak akan berikan dulu penjelasan. Yang pertama ada seni rupa, kemudian yang kedua seni tari, seni musik, kemudian seni tari dan seni teater ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang musik ya. Sekaligus kita nanti akan mencoba memainkan alat musik dengan menggunakan media yang ada ya. Dengan menggunakan media yang ada, intinya kalian nanti akan belajar tentang keterampilan dalam memainkan ritmis, kemudian melatih perasaan, melatih rasa yang ada pada diri kita semuanya ya. Perlu kita ketahui jenis musik yang ada di Nusantara ya terdiri dari berbagai macam jenis musik. Mungkin kalian juga banyak hal yang memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis musik. Kalau musik daerah misalkan ada yang menggunakan gamelan ya, itu yang terbuat dari gamelan, ada yang terbuat dari gamelan besi, bahan besi, adapun yang terbuat dari bahan bambu, nah itu namanya gamelan bambu ya. Terus ada yang terbuat dari besi, material besi atau logam, itu ya bisa disebut dengan ada kalau di Jawa Barat itu gamelan debur, kemudian gamelan Jawa, gamelan Minang dan lain-lain. Kemudian selain musik Nusantara juga terdapat jenis musik yang ada di Nusantara yang lainnya. Ada yang murni atau asli musik Nusantara, kemudian ada juga jenis musik
yang ada dari barat, ya, yang masuk menjadi musik yang ada di Nusantara. Ya, kebetulan kali ini kita akan memainkan sebuah jenis musik, ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Penanya pertama, siapa? Ya, Ridwan, silakan. Akan menanyakan apa? Boleh berdiri? Ya. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelas 8. Saya ada yang mau ditanyakan, Pak. Ya. Jenis musik yang akan kita pelajari saat pertemuan sekarang, jenis musiknya apa saja, Pak? Oh ya, terima kasih. Kebetulan kita pada kesempatan kali ini sesuai dengan media yang telah kita siapkan, ya, pada pertemuan hari ini kita akan memainkan sebuah jenis musik, yaitu memainkan perkusi dari barang bekas. Kalian jangan melihat dari barangnya yang digunakan sebagai alat musik, ya. Yang paling penting, kalian sekarang dapat memahami atau dapat memperoleh keterampilan dalam memainkan alat musik, ya. Yang harus kalian lakukan atau yang harus kalian nanti perhatikan adalah tentang ketepatan temponya atau ketepatan memainkan ritmisnya atau masuk dalam ritmis atau ketukan berapa, ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan nanti, ya, pada pelaksanaan memainkan musik tersebut, ya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memainkan beberapa ritmis, ya, nanti akan Bapak kasih gambaran dulu sebagai sampel pola ritmis, ya, yang akan kalian lakukan nanti, ya. Nah, untuk sebelum kita melanjutkan, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan membentuk kelompok. Ini dibuat menjadi 4 kelompok, ya. Ya, sudah 4 kelompok, ya. Nah, kenapa dibuat 4 kelompok? Nah, mungkin di antara kalian ada yang penasaran kenapa dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kebetulan ini alat musik yang akan kita pelajari hari ini pada pertemuan sekarang. Kita akan mempelajari atau memainkan jenis alat musik sesuai dengan timbre yang tersedia. Ini terdiri dari ada 4 timbre, ya. Timbre, ada yang tahu timbre? Timbre itu artinya adalah warna bunyi, ya, warna bunyi. Nah, warna bunyi yang berbeda. Berarti warna bunyi yang akan kita mainkan pada pertemuan sekarang itu ada 4, ya, ada 4 warna bunyi. Nah, kenapa disebut warna? Ya, karena memiliki 4 karakter bunyi. Nah, alatnya kebetulan Bapak membawa atau kita, ya, telah menyiapkan barang-barang meskipun dari barang bekas, seperti contohnya adalah perlu diperkenalkan. Nah, ini apa? Ini apa? Botol plastik. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, ini apa? Botol kaca, ya. Apa bedanya botol plastik dan botol kaca? Botolnya pasti mudah. Ya, dari sifat kekuatan, ya, kalau botol kaca itu kalau terpukul dengan keras itu akan pecah. Makanya nanti kalau memainkan musik dengan menggunakan media botol kaca, nah ini memukulnya harus pelan, ya, jangan terbawa oleh emosi saking semangat sampai memukulnya keras dan akhirnya botolnya menjadi pecah. Nah, sampai botol menjadi pecah, ya. Nah, yang kedua, kalau botol plastik tidak akan pecah, ya. Ini hanya menimbulkan tadi suara yang berbeda atau timbre yang berbeda, ya. Seperti Bapak akan coba pukul 1 kali. Kaget, ya? Coba sekarang botol ini akan menggunakan botol kaca. Ya. Timbre yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari botol plastik menghasilkan timbre yang beda dengan botol kaca. Nah, ya, akan menghasilkan timbre yang berbeda. Nah, ada lagi. Nah, ini
Dari kemasannya sudah kenal semua ya? Ya, sudah kenal semuanya. Ini bekas kan? Ini bekas. Kalau yang ada isinya ini di dalamnya oli ya, oli. Nah, ini juga menghasilkan timbre yang berbeda dengan kedua jenis botol tadi ya. Ini kebetulan agak besar ukurannya. Kenapa maksudnya? Ini supaya menghasilkan warna bunyi yang besar juga, bass. Yang diperlukan kita membutuhkan warna bunyi bass atau drum. Nah, ini saja dianggap sebagai ini drum saja ya. Ini nanti akan membunyikan bunyi drum nanti. Tetapi dengan media yang apa adanya seperti ini ya. Coba bandingkan timbrenya. Ya. Nah, beda. Ya, itu ya. 3, sudah 3 ya. Berarti baru 3 kelompok. Nah, baru 3 kelompok. Ada satu lagi. Karena kalau 3, ini kelompoknya ada 4. Saya kalau tidak kebagian. Nah, ada satu lagi ini. Ini besi ya, besi. Nah, ini kelompok besi nanti, kelompok besi. Nah, jelas akan berbeda timbrenya dengan timbre yang ketiga ini ya. Ini besi ya. Nah, ini kalau dilihat dari bentuknya ini mengambil dari gamelan ya, salon ya. Ada gamelan atau di Jawa Barat ini gamelan degung atau gamelan pelok salendro juga ya, termasuk di Jawa, Bali ada ya yang namanya gamelan ya. Nah, ini bagaimana timbre yang dihasilkan ya dari media ini, media besi ini ya. Ya, bandingkan ya, bandingkan. Ini media galon atau pompang. Bandingkan ya. Bapak akan tanyakan, dari keempat media ini timbrenya ada yang sama tidak? Tidak. Nah, kenapa harus memerlukan timbre yang berbeda? Nah, ini maksudnya nanti dalam pembentukan musik dari keempat media ini akan terdengar atau muncul suaranya atau media atau bunyi yang dihasilkan dari media keempat ini. Ya, jangan sampai dari salah satu media ini tertutup oleh media yang lain, ya, dengan menggunakan alat yang lain. Nah, itu yang dihasilkan, yang diharapkan ya. Nah, nanti ritmisnya juga akan ada yang disebut dengan masing-masing punya pola ritmis. Ada yang tahu yang disebut dengan ritmis apa? Ritmis, ada yang tahu? Ritmis kalau diistilahkan itu kan istilah musik ya. Kalau ritmis, kalau istilah bahasa sehari-hari pola tabuhan. Ya, pola tabuhan, ya. Nah, kalau dilihat dari pola tabuhan, ya, kalau kita melihat pola tabuhan sangat bermacam-macam ya jenisnya pola tabuhan, terutama pada alat-alat ritmis, alat-alat musik, jenis alat musik ritmis ini ya. Ya. Pola tabuhan ada yang paling sederhana ini. Ada yang paling sederhana pola tabuhan, tetapi memacu kita untuk merasakan ya, untuk merasakan perasaan kita itu bagaimana supaya stabil ya perasaan kita ini ya. Nah, jadi maksudnya tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat, atau yang pertama kali main kita lambat, kesananya semakin cepat, atau bahkan kesananya jadi semakin lambat. Nah, itu berarti perasaan kita ini tidak stabil, tidak statis. Nah, itu yang harus dijaga ya. Pola ritmisnya sederhana ya, cuma seperti ini. Ya, dari awal saja musik sampai akhir seperti ini. Apa yang harus kalian rasakan ini tentang kecepatan. Nah, kecepatan kalau dari awal seperti ini, diharapkan sampai akhir saja musik ini tidak semakin cepat atau bahkan kelelahan misalkan jadi semakin lambat, tidak boleh. Nah, ini harus tetap seperti ini. Ya. Nah, itu ya. Ini
pada pukulan tersebut akan menjadi sebuah acuan ya, atau bisa dijadikan sebuah patokan untuk pemegang alat musik yang lainnya. Yaitu ini tadi botol kaca, botol plastik ya. Ini juga. Kemudian besi. Ya. Nah, semuanya akan menjadi mengacu kepada ketukan yang ada di sini. Ya. Nah, itu ya. Kemudian ada empat pola ritmis ya. Ya, ada 4 macam pola ritmis. Ritmis itu apa tadi teh? Ritmis itu apa? Hah? Pola tabuhan ya. Nah, kebetulan di sini ada pola tabuhan. Ya. Ini. Nah, ini simbol bunyi ya. Kalau yang tadi ini berarti bunyi ada ketukan pertama ini. Ada ketukan pertama. Kemudian ketukan kedua, ketukan ketiga, dan ketukan keempat ya. Nah, ini untuk pemegang botol plastik nih. Pemegang botol plastik nanti ya. Ini sebagai gambaran saja ya. Pemegang botol plastik. Nah, ini pola tabuhannya seperti ini. Ya. Pak 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 pak. Nah, ini galon. Ya. Boleh dari akhir ya. Ini misalkan duk 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 duk. Pemegang besi. Nah, besi ini hanya 1 kali. Ya, mana yang ini? Ya. Ting ting ting. Nah, itu. Yang harus kalian perhatikan nanti ini dari kebersamaannya. Ya. Dari kebersamaannya dalam memainkan pola-pola ritmis. Nah, sekarang mungkin Bapak akan membagikan alat ini ya kepada masing-masing kelompok ya. Nah, oke. Satu orang satu ya. Boleh dibantu. 1, 2, 3. Nah. Sudah 6. 1, 2. Pegang botol kaca seperti tadi ya. Jadi semuanya ya. Semuanya satu ketukan, satu motif semuanya seragam. Artinya untuk salah satu atau satu macam alat ini motif tabuhnya dalam satu kelompok ini sama semuanya ya. Pemegang botol plastik ya. Tadi seperti ini. Satu, dua. Ini yang paling berharganya adalah melatih perasaan, melatih rasa yang ada pada diri kita masing-masing. Seperti ini tadi. Tuh, dua. Kemudian yang keempat, kelompok pemegang besi. Ya, kelompok pemegang besi. Kalian cukup paling sederhana ya, paling sederhana ini. Nah, masuknya pada ketukan kedua ini ya. Temponya tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat ya. Kita jadikan saja seperti ini. Nah, jadikan pola ritmisnya. Kemudian kelompok akompan ya. Sudah ingat motifnya? Hati-hati. Sekarang coba gabungkan dua jenis perkusi ya. Pertama ini yang menjadi patokan, memegang botol kaca. Semuanya mengacu menginduk kepada pemegang botol kaca. Perhatikan nanti
diresapi dulu, ini diresapi dulu oleh semuanya. Sebab ini menjadi acuan ya. Satu, dua. Nanti kalian masuk pada akhir seperti ini. Di antara kalian atau pemegang alat musik ini semuanya bisa terdengar dengan jelas dari keempat timbre ini ya, dari keempat timbre ini ya. Semuanya memiliki karakter bunyi yang berbeda. Ini baru tahap menggabungkan dari berbagai ritmis dari masing-masing alat musik yang telah kalian lakukan, praktekkan ya. Kemudian berikutnya kita akan mencoba masing-masing satu ya, masing-masing satu pemain. Kelompok botol kaca satu orang, kelompok botol plastik satu orang, kelompok bekas oli atau kupang satu orang, dan pemegang besi juga satu orang. Ini ya, jalan, silakan. Kelompok botol kaca ya. Ani ya, semuanya akan kebagian. Pemegang besi satu orang. Nanti ketika berhentinya silakan dikomando saja ya. Siapa yang menjadi komando? Jarak ya, di tengah. Ya, sudah siap semuanya? Ya, boleh, silakan komando. Oh, diulang. Awas. Nah, boleh ini masuk. Nah, terima kasih ya untuk peserta pertama. Kemudian untuk peserta yang kedua, silakan siapa yang menjadi komando? Boleh, siapa saja? 1, 2. Awas. Ya, silakan sana. Ya. Nah, untuk penilaian hasilnya ya. Silakan. Masih lanjut. Silakan. Daripada peserta selanjutnya, silakan. Ya, siapa yang menjadi pengambil patokan komando? Yang masih belum bagian? Sudah semuanya. Kesulitan apa yang kalian rasakan? Kekompakan. Jadi bermain musik ini menyatukan rasa, ya, dari sebanyak peserta didik, sebanyak siswa yang ada di kelas ini, perasaan disatukan dalam sebuah tempo yang sama.
Ya, kita semua adalah mengacu kepada tempo. Ya, kita semua mengacu kepada ketukan. Yang dilakukan betulan di sini adalah pemegang botol kaca, ya, yang menjadi ukuran dari rasa atau tempo atau juga ketukan, ya, yang telah kita lakukan barusan di saat memainkan alat musik. Nah, untuk mengakhiri, ya, kita mencoba lagi memainkan musik secara keseluruhan, ya. Perhatikan, terutama pada saat akhir nanti, ya, pada saat akhir berhenti, ya, pada saat akhir nanti, ya, harus kompak semuanya, ya, semuanya harus berhenti dengan ketukan yang sama. Oke, siap semuanya. Silakan pemegang botol kaca. Mungkin sudah paham, ya? Ya, sudah paham tentang membuat musik itu bagaimana sulit? Sulit. Yang sulit apa yang sulit? Kompak, yang menyatukan rasa, ya. Yang sulit itu dalam bermain musik itu adalah menyatukan rasa untuk mencapai kekompakan, ya. Untuk mencapai kekompakan supaya kita menghasilkan sajian musik yang sempurna. Itu mungkin, ya, untuk mengakhiri sajian kita atau pertemuan kita kali ini. Kita mungkin akan menutup kepada proses belajar kita hari ini, ya. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh ilmu, pengetahuan, juga keterampilan yang dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, ya. Ya, untuk mengakhiri kepada perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, Bapak akan tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.